Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di part yang kedua tentang bagaimana menyusun pendahuluan dan gambaran umum dari proposal bisnis ya, khususnya untuk pedoman PKMK, gitu ya. Saya overview sedikit. Jika membuat proposal, apalagi dengan sesuai dengan panduan PKMK, gitu ya. Ada dua hal yang paling kalian harus temui atau kalian harus buat ya. Jadi ada syarat intinya, kontennya dari pendahuluan atau latar belakang dari yang kalian susun adalah pertama, tunjukkan apakah ide bisnis ini atau bisnis proposal ini dilatar belakangi dari hasil riset atau dari inisiasi sendiri atau inisiatif sendiri untuk membuat atau membuka pangsa pasar. Oke, itu harus kalian pahami dan saran saya adalah mengcombine dari dua-duanya. Ya, bisa pilih salah satu tapi tolong diperkuat dengan data yang kuat, dengan inovasi yang kuat, dengan riset inovasi yang jelas gitu. Dengan teknologi tepat guna yang baik, yang tepat gitu ya. Lah, kalau saran saya salah duanya harus dipilih. Jadi bagaimana mengkombinasi antara produk yang kamu buat dengan hasil riset yang ada, gitu. Oke, dan yang selanjutnya adalah jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi model kewirausahaan itu harus diperjelas. Bahan bakunya dari mana, keteknisannya seperti apa, value-nya, intinya bagaimana kamu mempunyai ide bisnis ini punya value untuk dikembangkan dan diproses lebih lanjut. Ya, jadi ide bisnis kalian punya peluang visible untuk dilakukan. Gitu ya. Nah, kita akan membahas dengan saat ini dari kelompoknya CEPTI. Ya, kelompok CEPTI ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain semuanya kuliner. Kalau CEPTI ini ke teknologi. Oke, bisa Ibu share dulu. Nah, ya. Nih. Baik, sudah terlihat di sini. Oke, ringkasan, baiklah. Oke, lah pendahuluan ya. Nah, pendahuluan sebelumnya, mohon maaf, Ibu mau jelaskan sedikit. Kelompoknya CEPTI ini bidang rekayasa keteknikan, membuat aplikasi untuk dompet dan konter pulsa online Pulsa Malang namanya. Lah, pertanyaan saya kalau sebelum saya lihat latar belakangnya, terus apa bedanya dengan ShopeePay? Apa bedanya dengan GoPay? Apa bedanya dengan OVO? Apa bedanya dengan Dana? Gitu. Kenapa harus pakai bahasa Malang? Apakah hanya pangsa pasarnya hanya untuk Malang saja? Itu harus dipertanyakan, harus dijawab ya. Dan itu harus disampaikan di latar belakang. Oke. Ringkasan ini nanti diperbaiki setelah latar belakang. Jadi membuat ringkasan itu nanti ketika kalian sudah selesai bab 1 sampai bab terakhir baru bikin ringkasan. Saya punya tips seperti itu. Jangan bikin ringkasan di awal. Paham ya? Nanti nggak nyambung soalnya, oke? Lalu latar belakang permasalahan. Nah, ini rumusan masalah, tujuan penulisan ini tidak perlu ya, luaran yang diharapkan, manfaat penelitian ini nggak usah ya, nggak usah dibuat. Kalian fokus apa yang melatar belakangi dari ide bisnis kalian. Oke. Nah, ini kalau saya boleh kritisi, ya, yang tadi sebenarnya apa sih problem dari ide bisnis ini sampai ide bisnis ini bisa muncul gitu dari pikirannya kalian gitu, apa gitu. Nah, kalian sampaikan di sini. Oke. Misalkan seperti adanya fitur sosial media yang diakses. Nah, ini beri data ya, diberi data. Diberi data berapa sekarang peningkatan penggunaan media sosial, berapa penggunaan jaringan internet selama COVID ini, apakah meningkat, apa gimana dan sebagainya.
Ya, kalian tambahkan di sini datanya. Itu latar belakang. Oke. Dari latar belakang itu ada nggak masalahnya? Kalian sebutkan masalahnya apa di situ. Oke. Nah, ini dia. Dapat membeli barang, memesan, kemudian membayar ya. Kemudahan dan kenyamanan belajar inilah yang membuat kami melihat peluang usaha. Kan ini kan? Ya kan? Nah, ini. Nah, cuma memang peluang, cuma permasalahan sekarang apakah kamu bisa head to head dengan Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya, ShopeePay, ya kan? Bisa nggak kalian head to head gitu? Apa bedanya kalian dengan mereka? Kalian berasal dari problem yang sama, yaitu permasalahan sekarang begitu banyaknya orang yang memanfaatkan teknologi sehingga pasti membutuhkan kemudahan-kemudahan dari teknologi tersebut. Jual beli online gitu kan. Dan lain sebagainya. Apa gitu loh. Lalu apa kemudahan dan kenyamanan problemnya itu apa? Saya belum menangkap problemnya itu apa di sini. Lalu kenapa namanya Malang gitu loh? Apakah pangsa pasarnya hanya Malang gitu? Kemudahan dan kenyamanan membuat kami melihat peluang, khususnya gemar belanja online ketika kesibukan dan yang mereka jalani sehingga tidak sempat berbelanja langsung ke pasar atau toko pembelanjaan. Oke, kemudahan dan kenyamanan berbelanja online yang seperti apa? Apakah sama dengan OVO? Apakah sama dengan Dana? Apakah sama dengan GoPay? Sekarang kalau misalkan kalian mau head to head, bikin UE bikin sistemnya saja itu sudah luar biasa mahal gitu loh. Nah, apa sebenarnya peluang usahanya itu seperti apa akhirnya gitu loh. Oke, ini seharusnya bisa ditaruh di halaman depan bahwa ini sebenarnya isu yang luar biasa sekarang dibandingkan apa namanya penggunaan. Jadi karena COVID ini maka penggunaannya semakin meningkat gitu. Bukan meningkat dulu baru ada COVID, enggak. Lebih baik diambil aja dulu perihal COVID baru peningkatannya. Kasih data. Ya jangan ngomong toh ini kalau ada orang ini kalau orang yang apa orang luar apa namanya orang yang to the point ini kalau bahasa orang Jawa bisa dibilang apa ya ngomong tapi tidak ada data gitu loh tidak konkret gitu loh bahasanya begitu jadi tolong diperbaiki sebenarnya betul kalau misalkan ini adalah apa sunset bisnis gitu loh. Tapi apa gitu loh, apa produk kalian itu yang seperti apa gitu loh. Pemasaran dompet dan konter pulsa online dengan menggunakan e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan lebih luas tidak hanya perniagaan tapi mencakup pada kolaborasi mitra bisnis, klien nasabah dan lain sebagainya. Ya, oke, berarti kan sama ya. Saya saya tidak saya tidak menemukan hal yang berbeda eh, dari OVO atau GoPay atau ShopeePay gitu. Saya tidak mendapatkan hal yang berbeda di sini padahal ketika kamu latar belakang, kalian harus jelas hasil risetnya. Kalau misalkan ada hasil riset, ya tadi saya bilang data-datanya, itu pasti mereka kan hasil riset. Data keterbaruan penggunaan internet, itu kan data riset. Oke, tapi memang tidak sebagai hasil riset, tapi data riset itu bisa disampaikan. Inisiatif sendiri, oke nih saya paham, ini inisiatif sendiri. Cuma permasalahannya, ini tidak menjelaskan poin keduanya, komoditas yang akan menjadi model kewirausahaan atau value, nilainya itu apa? Apa yang membuat kamu berbeda dengan kompetitor? Gitu. Paham ya? Jadi, dan kawan-kawan tolong diperbaharui nih latar belakangnya. Dipastikan orang ketika membaca latar belakang ini jelas, oh maksudnya ini ya, ide bisnis ini. Oh maksudnya adanya ide bisnis ini karena begini ya gitu loh. Gitu, oke. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Lalu gambaran umum. Oke, gambaran umum
rencana usaha itu menjelaskan kondisi umum lingkungan, potensi sumber daya dan peluang pasarnya. Lah, potensi sumber daya dan peluang pasarnya itu bisa kalian lakukan dengan analisis SWOT di sini. Oke, analisis SWOT. SWOT-nya bisa, misalkan kekuatannya kalian adalah tim, misalkan tim programmer yang cukup handal, misalkan, atau apa ya? Peluangnya adalah bisnis ini itu masih tidak banyak apa ya, masih bisa dimasukin gitu, walaupun ramai gitu, kompetitornya luar biasa, kompetisinya luar biasa, tapi masih bisa dimasukin gitu. Kalian bisa masuk ke pasar ini gitu loh. Cuma bagaimana caranya lah, ini kalian sebutin. Gitu loh. Nah, dompet digital, ini kan persis sama seperti Dana. Ya kan, link aja. Kalian head to head-nya sama brand-brand besar guys, gitu loh. Apa terus gitu loh. Kalian harus jelaskan di sini. Gambaran umum rencana usaha itu jelaskan kondisi umum lingkungannya, terdiri dari potensi sumber daya dan peluang pasar. Potensi sumber dayanya apa? Ya tadi misalkan kalian punya tim yang baik, kalian di support system misalkan. Peluang pasarnya ini misalkan walaupun memang sudah banyak brand-brand besar, tapi kami bisa masuk ke pasar ini dengan cara seperti apa? Misalkan kamu memberikan layanan yang tidak bisa diberikan kepada yang lainnya, misalkan. Karena apa? Kalau sudah ngomong sama dompet digital, berarti kamu harus kerjasama sama merchant-merchant. Ya atau tidak? Nah, itu bagaimana? Merchant yang seperti apa gitu loh. Apakah mungkin, ini apakah mungkin ya, apakah mungkin kalian mungkin kalau saran saya nih, kalian bisa menembak merchant yang tidak medium high. Jadi merchant-merchant yang medium low. Contohnya apa? Contohnya UKM-UKM yang ada di pinggir jalan. Jadi nanti aplikasi dompet digitalmu itu terkenal untuk pembayaran, misalkan pembayaran apa namanya UKM. Bisa jadi, misalkan ya kan ada rombong boba gitu kan. Lah orang yang rombong boba tadi mungkin ketika mau coba ShopeePay atau dan sebagainya mungkin terlalu susah ya mau GoPay dan sebagainya, walaupun sekarang sudah banyak mereka yang pakai kerjasama sama GoFood ataupun GrabFood, akhirnya mereka pakai OVO ataupun GoPay. Lah, ini segmentasimu yang harus kamu masukkan. Apa yang membuat kamu beda dan apa layanan apa yang misalkan kamu masih bisa masuk pasar itu gitu. Ya, tolong diubah nih. Yang kedua, di dalam gambaran umum ini belum tersampaikan kelayakan secara singkat kelayakan usaha minimal 1 tahun ke depan. Apa penjelasannya? Kalian sebenarnya harus menjelaskan di bagian di sini itu ada kelayakan usaha. Kelayakan secara singkat saja, misalkan kami membutuhkan modal sekian dengan proses development sekian, dengan asumsi kami bisa memperoleh merchant dengan campaign-nya seperti ini. Jadi dalam 1 bulan kita punya 10 merchant di daerah Malang, misalkan sebagainya dengan rata-rata order sekian, maka investasi di awal ini akan kembali di tahun keberapa, misalkan seperti itu. Atau mungkin analisis kondisi juga bisa. Kalian bisa, karena kelayakan itu banyak ya guys, tidak hanya keuangan. Jadi kamu harus menjelaskan bagaimana strategi marketingnya, bagaimana landasan hukum dari perusahaan kamu dan lain sebagainya. Begitu, oke? Jadi Ibu masih belum bisa menangkap poin-poin yang seharusnya sudah disampaikan di pedoman
atau panduan PKMK di latar belakang dan gambaran umum. Mohon direvisi dulu ya. Sudah bagus, tinggal dipastikan kembali. Ya, sebenarnya apa sih yang sebenarnya mau kamu tulis ini di sini apa gitu. Ya, oke, gitu aja dari Ibu. Silakan direvisi dulu untuk kelompoknya Cepti, ya. Nah, jangan kecewa. Ini sama-sama belajar. Tidak segala sesuatu tuh di awal tuh sempurna, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Diperbaiki dulu, dipastikan ide bisnis kalian tuh benar-benar bisa tersampaikan di latar belakang dan gambaran umum. Oke? Ya. Tetap semangat dan segera direvisi. Thank you. See ya.